class, welcome back to our channel. Materi kali ini tentang job or professions, yang artinya pekerjaan. Profession merupakan bagian dari job, tapi ditempuh melalui jalur pendidikan khusus. Nah, di video ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, names of job, nama-nama pekerjaan. Yang kedua, functions of job, fungsi dari pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah simple present, pola kalimat yang terkait dengan materi ini. Tujuan pembelajaran kali ini, learning purpose, peserta didik dapat meminta dan memberikan informasi terkait nama-nama profesi atau pekerjaan. Nanti juga akan dibahas tentang simple present. Nah, bagian pertama, names of job. Oke, sekarang perhatikan gambar ini. What is her job? Apa pekerjaannya atau apa pekerjaan wanita dalam gambar ini? She is a housewife. Oke, jadi yang digambar adalah housewife atau ibu rumah tangga. She is a housewife. Selanjutnya, what is her job? Apa pekerjaannya? Nah, di sini ada gambar seorang guru. So, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Teacher means guru. Kemudian yang ketiga, what is his job? Di sini ada gambar seorang pria. His job, pekerjaannya. He is a farmer. Dia adalah seorang petani. Untuk nama job lainnya nanti akan ditampilkan di akhir video. Dan sekarang kita lanjut ke bagian kedua, functions of job, fungsi dari pekerjaan. Jadi apa saja tugas dari tiap-tiap pekerjaan yang akan kita bahas. Nah, di sini ada dialog in English class, di dalam kelas bahasa Inggris antara Miss Mutia dengan siswa-siswanya. Kita mulai. Good morning, selamat pagi. Good morning Miss Mutia. Selamat pagi Miss Mutia. Today we are going to learn about jobs and profession. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan dan profesi. Benny, what does your father do? Benny, apa pekerjaan ayahmu atau apa yang ayahmu lakukan? Nah, kalimat ini atau ungkapan ini digunakan untuk menanyakan job atau profesi. Kemudian responnya, my father is a farmer. Ayah saya seorang petani. He plants and grows rice. Dia menanam dan memelihara padi. Nah, di sini ada kata kerja yang digarisbawahi, artinya menanam. Kata dasarnya adalah plant, ditambahkan s karena subjeknya tunggal yaitu he. Begitu juga dengan kata grow, ditambahkan s karena subjeknya masih he. Nah, responnya, that's great, itu hebat. How about you, Dayu? What does your father do? Bagaimana denganmu, Dayu? Apa yang ayahmu lakukan? Kemudian Dayu, he is a teacher. Dia adalah seorang guru. He teach mathematics in junior high school. Dia mengajar matematika di SMP. Nah, perhatikan di sini juga ada kata kerja yang ditambahkan akhiran es karena subjeknya masih tunggal yaitu he. Responnya, that is wonderful, itu menakjubkan. Lisa, how about your mother? What does she do? Lisa, bagaimana dengan ibumu? Apa yang dia kerjakan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah pekerjaan ibunya Lisa. What does she do? Di sini she menggantikan kata ibu. Kemudian Lisa merespon, she's a housewife. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. She takes a good care of us and our house. Dia merawat kami dan rumah kami. Nah, ungkapan she's a housewife untuk menyatakan pekerjaan. Kemudian she takes a good care of us and our house itu menyatakan fungsi dari housewife. Nah, selanjutnya di bagian ketiga kita akan membahas struktur kalimat dalam ungkapan yang telah kita bahas tadi, yaitu menggunakan simple present. Nah, tadi ada pertanyaan, what does he do? Nah, untuk meresponnya kita menggunakan kalimat simple present. Yang pertama tadi kita bahas adalah he plants rice. Dia menanam padi. Di sini kata kerjanya ditambahkan s karena subjeknya tunggal yaitu he. Ya, artinya dia. Jumlahnya cuma 1 orang. Jadi untuk membuat kalimatnya kita mengikuti pola
Ini subjek ditambahkan kata kerja bentuk pertama yang diikuti akhiran S atau ES. Kemudian ditambahkan objek. Selanjutnya tadi ada kalimat he teach math. Dia mengajarkan matematika. Jadi ada penambahan ES di kata kerja teach. Kata dasarnya adalah teach. Tapi jika subjeknya lebih dari satu seperti ini, kita gunakan what do they do. Apa yang mereka lakukan. Nah, di sini ada beberapa orang. Mereka lebih dari satu. Kemudian untuk meresponnya kita bisa menggunakan pola kalimat seperti ini. They deliver package. Nah, tidak ada lagi penambahan S atau ES karena subjeknya adalah they. Jadi pola kalimatnya adalah subjek plus verb 1 kata kerja bentuk pertama tanpa penambahan S ataupun ES. Kemudian diikuti objek atau complement. Aturan penggunaan akhiran S dan ES. Nah, semua kata kerja yang subjeknya tunggal atau menggunakan kata ganti she, he, it biasanya ditambahkan akhiran S. Nah, selanjutnya untuk kata kerja yang berakhiran huruf O, S, CH, SH, X, dan Z tambahkan ES. Contohnya pada kata fix, discuss, kemudian catch, dan push. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran huruf Y, jika huruf sebelumnya adalah huruf konsonan, akhiran huruf Y diubah menjadi huruf I, lalu ditambahkan akhiran ES. Contohnya pada kata study. Nah, sebelum huruf Y ada huruf D yang merupakan huruf konsonan. Jadi Y diubah menjadi huruf I dan ditambahkan ES. Jadi perubahannya studies. Begitupun pada kata fly. Sebelum huruf Y ada huruf L yang merupakan konsonan. Oke, selanjutnya untuk penggunaan do atau does tadi ada di pertanyaan. Nah, untuk do digunakan jika subjeknya adalah I, saya, we, kami atau kita, you, kamu atau kalian, dan they, mereka. Sedangkan does digunakan jika subjeknya tunggal, yaitu she, he, it, yang artinya dia. Jadi kesimpulannya, untuk menanyakan nama atau fungsi dari pekerjaan, kita bisa menggunakan ungkapan what is her or his job. Apa pekerjaannya? Her untuk perempuan dan his untuk laki-laki. Untuk menanyakan fungsi atau tugasnya, kita bisa menggunakan ungkapan what do they or you or we do. Nah, ini untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Sedangkan untuk subjek yang tunggal atau cuma satu, kita bisa menggunakan ungkapan what does she or he do. Apa yang dia lakukan. Selanjutnya untuk merespon ungkapan-ungkapan tersebut bisa menggunakan pola kalimat subjek plus verb 1 ditambahkan S atau ES, kemudian objek complement. Contohnya tadi, he plants rice. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Nah, sebagai tugasnya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. First, what does your mother do? Second, what does your father do? Third, what does police do? Fourth, what do students do? Fifth, what do doctors do? Nah, pertanyaan 1 dan 2 itu pertanyaan khusus tentang ibu dan ayah kalian. Sedangkan pertanyaan ketiga, 4 dan 5 itu pertanyaan umum. Selain itu, perhatikan juga penggunaan subjek yang digunakan untuk tiap nomor, tunggal atau jamak. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Di akhir video akan ditampilkan nama-nama job beserta artinya. Okay, see you in the next video and have a nice day.